Malam itu ketika pagi hari, kenapa kita disuruh pagi hari buka jendela, keluar, ketemu matahari? Karena fungsinya adalah untuk menurunkan konsentrasi dari melatonin atau hormon tenang yang munculnya mulai sejak matahari tenggelam. Paham ya? Masya Allah kan? Jadi kalau kita mau nilai, ya laki-laki nih misalkan ya, laki-laki ikhwan ya sini. Kalau mau nilai diri kita, kalau perempuan kan ada namanya mens. Tiap bulan mens, maka laki-laki nih ada mensnya juga tiap hari. Mens dalam konteks ini adalah menstruasi untuk melihat dia punya hormon bagus atau enggak. Nah malam itu teman-teman sekalian, ya malam itu dia jalan terus kan hormon sampai pagi. Nah pagi itu ya kalau hormon laki-laki ini baik bekerja, maka pagi-pagi maaf biasanya alat vitalnya akan keras pagi ya. Itu tanda mensnya atau normal siklus hormonnya. Artinya kalau pagi-pagi laki-laki maaf ya alat reproduksinya itu tidak mengeras ya, maka apa yang terjadi? Hormonnya bermasalah. Itu indikatornya. Ya, jadi pagi-pagi itu waktunya kalau perempuan ada menstruasi keluar darah segala macam, nah itu bisa ditandai biasanya perempuan kan ada premenstrual syndrome atau PMS menjelang mens. Laki-laki itu dia munculnya sebenarnya pagi-pagi. Kenapa kita disuruh berjima atau berhubungan tuh pagi-pagi dan diambil disunahkan pada hari Jumat? Karena memang pagi-pagi itu masih ada sisa kerja hormon dari semalam yang ditunjukkan dengan tadi saya katakan alat reproduksinya mengeras seperti itu. Kalau itu nggak ada masalah. Ya, itu baru satu. Jadi disinilah kita belajar ternyata Allah memberikan banyak sekali tanda-tanda, ya tanda-tanda kebesarannya kepada kita teman-teman sekalian supaya apa? Supaya kita belajar di situ. Belajar mengendalikan apa? Belajar mengendalikan hawa nafsu. Baik, kalau kita bicara tentang orang tadi kan orang-orang kena diabetes, orang kolesterol atau penyakit degeneratif. Saya katakan tadi berat banget bagi mereka untuk puasa. Anda bayangkan dikasih kesempatan untuk apa ya? Untuk makan dari mulai matahari terbit sampai matahari tenggelam, itu kan jadwal makan kita, kan gitu judulnya. Jadi jadwal makan kita tuh antara matahari terbit sampai matahari tenggelam. Makanya Nabi SAW ketika beliau malam habis isya ngapain? Tidur. Kenapa bisa tidur? Karena saat itu lagi nanti mulai tuh. Jadi saat itu ibarat kata tombol on off kita tuh sudah mulai pindah jalur. Tadinya para simpatik yang bekerja, malam para simpatik yang bekerja. Para simpatik itu hormon rileks. Makanya nanti puncak-puncaknya malam dia akan kebanjiran dengan growth hormone. Growth hormone itu apa? Growth hormone adalah hormon pertumbuhan yang kalau dia muncul, apa yang terjadi? Dia akan memakan sel-sel yang rusak. Gitu lah. Seperti itu. Jadi kita bicara peradaban besar di depan sana akan sangat amat sulit teman-teman sekalian kalau seandainya apa? Kita nggak ngerti cara makannya Nabi, minumnya Nabi, tidur Nabi nggak paham. Karena muncul masalah dari sana, ya akan muncul masalah dari sana seperti itu. Nah dari sini kita akan belajar bagaimana sebenarnya Allah memberikan tanda-tanda itu kepada dan di situ pasti banyak kebaikan. Baik, kalau Anda baca dalam surah Al-Baqarah, Allah katakan apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kata Allah. Kami wajibkan kepada orang-orang beriman untuk apa? Untuk puasa min qablikum. Jadi sebelumnya kita sudah diberikan apa? Sudah diberikan perintah untuk berpuasa. Jadi manusia dari zaman Nabi Adam cuman ukurannya beda jangan dengan sekarang. Nabi Adam tingginya 60 hasta, 27 meter. Menurut hadisnya begitu. Jadi blueprintnya manusia dari zaman Nabi Adam sampai kita sama kecuali ukuran. Ya, blueprintnya. Blueprint itu letaknya di mana? Di gen. Ya, tinggal ibarat kata lock and key change-nya kunci dan anak kunci itu dimasukin jadilah manusia gitu loh. Kurang lebih begitulah. Saking mudahnya untuk Allah. Ya, nah jadi dari dulu gitu ya, dari dulu memang sudah disunahkan untuk apa? Diperintahkan Allah untuk apa? Untuk berpuasa, ya. Untuk berpuasa. Kenapa puasa? Karena puasa syahrul Ramadan allazi hudal linas wa bainal wal furqan. Kata Allah kan gitu. Disuruh makan waktu siang tapi akhirnya apa? Tapi akhirnya kita diperintahkan tidak makan waktu siang. Coba bayangkan. Artinya apa? Pasti banyak kebaikan dalam hal tadi. Ya, dalam perintah. Jadi setiap perintah yang Allah perintahkan pasti banyak kebaikan.
Ya, dan kalau kita bicara misalkan tentang puasa lah, kan judulnya mau puasa Ramadan nih, mau dekat Ramadan, maka Anda lihat apakah kalau Anda sudah baca Quran satu huruf dapat 10 kebaikan, kata Nabi begitu. Sedekah minimal 70 kebaikan. Sekarang saya tanya, adakah hadis yang menyebutkan pahala puasa berapa banyak? Gak ada loh. Tidak disebutkan secara spesifik berapa ukurannya. Kenapa? Kita harus mengendalikan hawa nafsu dari mulai pagi terbit matahari sampai mau tenggelam. Makanya banyak banget yang kalau saya membahas zakat itu kita menang banyak, dikasih Allahnya banyaknya minta ampun. Ya. Artinya apa? Kalau Anda mau sehat mulai sekarang, maka kata kuncinya apa? Kata kuncinya jangan sering-sering kenyang. Jelas ya? Dan yakinilah bahwa banyak manusia zaman sekarang tubuhnya sudah kelebihan deposit atau cadangan energi. Tahu dari mana saya? Baik. Taunya gampang sebenarnya. Anda lihat gambar ini aja. Sekarang saya tanya, Bapak sekalian, kenapa orang makan ini ngantuk? Tawa dia. Kenapa ngantuk? Kenapa orang habis makan nasi uduk, terus apa lagi tuh sambungannya? Kemarin saya makan nasi uduk, alhamdulillah, tapi makan sambalnya doang. Ya, nasi nggak saya makan. Ada yang tahu kenapa ini bikin ngantuk? Jawaban soleh-solehannya gampang. Kalau Anda tanya kayak begini, jawaban soleh-soleh itu wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau Anda tanya apapun, jawabannya apa? Allah a'lam. Mau bukti? Dan gara-gara begini Anda mendadak pintar, hashtagnya begitu. Apa penyebab stroke? Pintar kan? Allah a'lam. Apa penyebab kencing manis? Allah a'lam. Jadi kalau kuliah ada 50 soal, 1 sampai 49 jawab Allah a'lam. Insya Allah nggak selesai kuliahnya. Jadi ya teman sekalian ya. Nah, kenapa beliau ini bikin masalah? Nih, saya buka dulu kotak ajaibnya. Ada yang tahu ini nggak? Sagu. Kan. Pasir gede banget tuh. Saya hari ini banyak bawa hadiah untuk Anda. Maka catat baik-baik, termasuk ini buku. Saya beli kemarin double, nanti saya mau kasih. Buku ini judulnya Fitrah Based Education. Nanti saya kasih, tapi saya kasih pertanyaan. Ya, gratis. Termasuk juga ada saya bawa salah satu makanan terbaiknya Rasulullah. Ya, bagi-bagi. Judulnya gitu. Ini namanya shiratake. Tepung shiratake. Dia non gluten. Jadi ini termasuk makanan sehat. Tapi saya bukan mau bahas ini.